Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih berada di dalam bab tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas di antara tanda yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya atau datangnya kematian yang banyak kepada orang-orang yang saleh atau orang-orang yang dianggap mulia di tengah-tengah masyarakatnya, dan lalu keberadaan mereka digantikan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dulunya malah dianggap tidak bermanfaat karena kebodohannya, namun merekalah yang kemudian jadi pemimpin, merekalah yang kemudian mengatur sistem dalam kenegaraan atau dalam tatanan kota. Dan itu muncul, fenomena itu sebelum kiamat, kata Nabi. Dan kita sudah dapatkan apa yang Nabi gambarkan pada hari ini, ya, bahawa orang-orang yang selayaknya didengarkan suaranya, keputusannya karena ilmunya, malah mereka tidak berkutik. Bahkan ada yang sudah dijemput Allah, lalu kemudian merebaklah keadaan, yaitu orang-orang yang bahkan tak berilmu, tidak salat, tidak pun memikirkan agama, dan bahkan dirinya pun tak pantas untuk dijadikan suri tauladan, tapi merekalah yang kemudian menjadi orang-orang yang berada di depan. Nah, jadi benar-benar apa yang digambarkan Nabi telah terjadi, dan itu menunjukkan kiamat semakin dekat dengan kenyataan. Baik, kita sambung masih dalam satu hadis. Ini karena hadisnya masih satu hadis, namun Nabi selain menyebutkan keadaan itu, ya, Nabi juga menyebutkan keadaan. Ini masih hadis dari Abu Hurairah yang kita bacakan minggu yang lalu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu tadhaharu siyabun talbasuha nisa'un kasiyatun 'ariyat, akan muncul sebuah pemandangan di mana munculnya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang,
Jadi di sini Nabi menambahkan keadaan bahawa menjelang kiamat itu akan muncul perempuan-perempuan, mereka berpakaian, artinya mereka tidak telanjang tetapi seperti telanjang. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara ini kenapa Nabi membicarakan masalah ini? Karena di antaranya dulu, walaupun generasi sebelum Nabi atau di masa Nabi berdakwah itu disebut dengan generasi jahiliyah, jadi ada label kebodohan pada mereka. Maksiat pada waktu itu di tengah-tengah kaum Arab terjadi, pembunuhan, merampok antar suku, kemudian membunuh anak-anak perempuan yang tidak disenanginya. Itu hal yang biasa terjadi, dan perzinaan pun terjadi. Namun apa yang menjadi sebuah perkara yang kontras di saat itu dengan keadaan hari ini yang Nabi gambarkan, dulu pelacur pun itu tidak memamerkan auratnya. Seorang pelacur pun itu tidak akan berjalan di tengah kerumunan pasar dengan memamerkan bahagian-bahagian tubuhnya. Jadi orang hanya tahu bahawa dia perempuan tak terhormat, dia pelacur, tapi pakaiannya tetap terjaga. Jadi pemandangan melihat perempuan yang terbuka aurat itu pemandangan yang sangat langka walaupun di zaman jahiliyah. Jadi tidak ada sebuah komunitas yang kemudian dianggap biasa oleh masyarakat memakai celana ketat atau memakai baju-baju yang super tipis. Tidak ada. Tapi walaupun begitu mereka nanti berzina, mereka menerima tawaran perzinaan terjadi. Nah, lalu Nabi tiba-tiba mengatakan nanti menjelang kiamat yang bukan pelacur pun mirip pelacur. Jadi statusnya bukan pelacur. Anak gadis yang betul-betul lahir dari orang tua yang melarang anaknya untuk berzina, mereka membekali anaknya dengan pengetahuan bahawa zina itu nanti akan merugikan masa depan. Mereka juga memberitahu anak-anaknya bahawa bahayanya membiarkan diri di tengah-tengah kerumunan laki-laki kalau seandainya mereka merendahkan kehormatan dirinya sendiri, sampai mereka menasihatinya tentang nak jangan pacaran, nak jangan begini. Tapi apa yang sudah dianggap biasa hari ini, mereka ternyata terjebak dengan pakaian-pakaian yang Nabi sebutkan nisaun kasiyatun ariyat, yaitu perempuan-perempuan tersebut mereka tetap berpakaian tapi ariyat, tapi mereka seperti telanjang. Ini pemandangan ini Masya Allah terjadi di hadapan kita Bapak Ibu, bahkan di tanah kita, di tanah yang kita sebut selalu dengan nama Serambi Mekah. Tapi mungkin kita lupa tentang apa yang kita bangga-banggakan ini, sehingga terjadilah perkara-perkara yang telah Nabi sebutkan. Dan sekaligus ini membuktikan kebenaran Nabi, apa yang Nabi sebutkan 1400 tahun lebih, ternyata semuanya terjadi. Sekaligus ini juga membuktikan bahawa Nabi punya mukjizat yang diberikan Allah mengetahui keadaan masa depan. Begitulah keadaan yang terjadi menjelang kiamat. Makanya salah satu golongan yang paling wajib
kita jaga adalah golongan perempuan. Nabi sangat memperhatikan golongan perempuan, karena Nabi ketika diizinkan untuk melihat neraka, salah satu pemandangan yang Nabi lihat adalah penghuni neraka terbanyak adalah perempuan. Dan kita sudah jelaskan dalam pengajian kita bahawa yang dimaksud dengan perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak bukan karena banyaknya perempuan sehingga menyebabkan sedikitnya laki-laki yang masuk neraka, tidak. Tapi banyak tersebut karena persen perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya, seperti Indonesia yang disebut negara Islam terbesar, itu karena jumlah penduduk muslimnya yang luar biasa. Padahal Islam di dalamnya cuma sekitar 85%. Ya, di negara-negara Arab itu 95-99%. Ya, tetapi tetap tidak disebut negara muslim terbesar, kadang kecil jumlahnya. Maka perempuan tersebut banyak masuk neraka karena di ujung zaman jumlah perempuan itu berkali lipat dibandingkan laki-laki. Jadi persennya yang banyak. Ya. Nah, dan di antara kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah golongan perempuan, selain daripada membangkang kepada suaminya, karena yang Nabi sebutkan dalam hadis itu adalah pembangkangan, kedurhakaan terhadap suami, ya, meminta cerai daripada suami tanpa sebab yang dibolehkan atau tidak ditolerir dalam agama. Tapi selain itu, salah satunya adalah masalah pakaian. Kenapa perempuan yang dijadikan sasaran sebagai penghancur kehidupan para lelaki dengan pakaian yang ketat tersebut? Itu tidak lain karena fitrahnya laki-laki dihiasi oleh Allah. Mereka punya syahwat, ya, kita semua itu dihiasi oleh Allah, fitrah punya syahwat terhadap fisik perempuan. Ya, berbeda dengan perempuan, syahwatnya bukan pada fisik lelaki. Kalau syahwatnya perempuan pada perhiasan, minal qanatir al-muqantarah minal zahab wal fiddah wal khailil musawwamah, kata Allah. Kalau kita zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa, hiasi laki-laki syahwat berlebihan terhadap perempuan. Dan inilah yang diambil kesempatan oleh syaitan menjatuhkan lelaki untuk bisa masuk ke neraka dengan mudahnya. Maka dijadikanlah perempuan sebagai busur panah syaitan. Sekali dilesatkan oleh syaitan, berjalanlah perempuan-perempuan dengan pakaian-pakaian yang ketat, maka bisa seribuan laki-laki jatuh dalam dosa hanya dengan busur panah yang dilepas syaitan bernama perempuan, kalau berpakaian dengan pakaian yang menimbulkan syahwat. Makanya syaitan tidak menggoda laki-laki untuk menjatuhkan perempuan melalui pakaiannya. Jadi kalau laki-laki yang pakai baju ketat, kemudian pakai celana pendek sampai paha-paha yang penuh luka-luki atau bahasa Inggrisnya cabuk, itu penuh di pahanya, lalu kemudian perempuan akan terpana, tidak. Makanya kebodohan laki-laki hari ini adalah merasa bangga memakai celana pendek, seakan-akan ada sebuah perkara yang diinginkan oleh lawan jenisnya. Perempuan tidak tertarik dengan itu, bahkan menjijikkan dari kalangan perempuan melihat keadaan itu. Tapi laki-laki, jangankan perempuan memakai celana pendek, memakai celana lengkap sampai ke ujung mata kaki pun, kalau itu membentuk tubuhnya, sudah cukup bagi laki untuk memperhatikannya. Betis saja nampak, tidak memakai stokin, maka sudah jadi perhatian. Makanya syaitan memilih perempuan untuk membuat kerusakan, dan salah satu targetnya dia sendiri pun terlaknat, lalu dia akan menyebabkan terlaknatnya, berdosanya orang-orang yang memperhatikannya. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini
salah satu pemandangan yang akan dianggap biasa menjelang kiamat, dan kita juga sudah berada di dalam keadaan ini. Lihatlah di mana-mana kita bisa melihat pemandangan ini, ya. Bahkan yang lebih miris, kita tak berani menegurnya karena kita khawatir nanti akan bermasalah, karena itu dianggap hak asasi manusia, ya. Kemudian kita khawatir menimbulkan perkara yang lebih besar di saat suaminya ternyata orang yang punya kedudukan, punya kekuatan. Kalau kita tegur istrinya di tengah jalan, malah yang membela adalah suaminya. Jadi perkara-perkara seperti ini membuat kita hari ini tak berkutik untuk melakukan apa. Saya sudah berkali-kali mengajak para pemimpin, ya, baik di atas mimbar maupun di hadapan-hadapan mereka, untuk bertindak. Karena para ustaz-ustaz ini hanya mampu memberi ide, hanya mampu berkoar-koar di atas mimbar, tapi tak mampu untuk menegakkan berdasarkan kekuasaan. Jadi tidak mampu menegakkan amar ma'ruf, ya, dengan kekuasaannya, karena dia tak mampu. Selama ini pun yang dinasihati hanya orang-orang yang baik, ya, diberikan kesempatan berada di atas mimbar-mimbar masjid, yang selalu mendapatkan nasihat juga orang-orang yang sudah baik. Yang tak baik tak pernah ke masjid, yang memakai baju ketat pun tak pernah datang. Ibu-ibu yang datang pun yang salihah-salihah, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis memberikan tausiah atau khutbahnya, maka Rasulullah selalu mengatakan, falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Yang hadir tolong sampaikan kepada yang tak hadir. Begitu selalu pesan Nabi, karena Nabi pun kadang-kadang tak mampu menjangkau orang-orang yang tak pernah bersentuhan dengan masjid. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dengan istri dan anak-anak gadis kita yang jatuh dalam perbuatan terlaknat ini. Dan Nabi langsung mengeluarkan laknat kepada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ya. Di antaranya hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sayakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman pada umatku, rijalun yarkabuna ala suruj ka ashbahir rihal, yanziluna ala abwabil masajid, nisa'uhum kasiyatun 'ariyan, ya, ala ru'usihim ka asnimatil bukhtil ajaf. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan akan muncul nanti pada umatku di akhir zaman segolongan laki-laki, ya, yang menunggang kuda dan berada di atas pelana-pelana kuda yang bagaikan rumah-rumah. Di sini dulu kita berhenti. Ini sebenarnya juga Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu sebuah keadaan, ya, yang benar-benar terjadi dan yang dulu mungkin tak terfikirkan apa yang dimaksud oleh Nabi. Nabi menyebutkan nanti di akhir zaman akan muncul umatku, yaitu orang-orang atau laki-laki yang menaiki kuda, dan kuda mereka ada pelana-pelana bagaikan rumah-rumah. Kalau kita telusuri maksud hadis ini, para ulama kemudian mengatakan yang dimaksud adalah kenderaan yang dulu berupa kuda dan hari ini berubah menjadi kenderaan yang bagaikan rumah. Apa dia? Mobil. Para ulama mengatakan akan muncul dan tak terperkirakan di masa lalu punya kenderaan tapi duduknya bagaikan duduk di dalam rumah. Bisa tidur di dalamnya, tidak terkena teriknya matahari, dipenuhi dengan AC, ya. Masya Allah, ini pun terjadi, ya. Dan ini juga menjadi mukjizat paling besar dari Nabi SAW. Nah, lalu Nabi menyambung, ini golongan laki-laki ini mereka yang ziluna ala abwabil masajid, mereka turun di pintu-pintu masjid, ya. Maksudnya di antara mereka pun ada yang ke masjid, tapi apa yang terjadi? Sayangnya nisa'uhum kasiyatun 'ariyan, mereka punya istri-istri yang berpakaian tapi telanjang, dan di atas kepala istri-istri mereka ada punuk unta yang miring, ya.
Ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita yang dimaksud oleh Nabi ke masjid sering, salat tak pernah tinggal, jamaah Masya Allah terjaga, Senin Kamis juga kita lakukan, tapi istri mereka ternyata kita biarkan memakai pakaian-pakaian yang ketat, yang berbentuk tubuhnya. Dan inilah penyebab kenapa kemudian para istri ini atau anak-anak gadis kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kenapa engkau bisa sampai memakai pakaian yang diharamkan? Salah satu jawaban mereka adalah, suami kami tak melarangnya, ayah-ayah kami tak melarangnya. Maka kemudian penyebab dari keburukan mereka dalam berbuat maksiat kepada Allah, ditariklah suaminya, ditariklah ayahnya ikut bersama mereka ke dalam neraka. Ingat-ingat bahawa kita adalah pemimpin, dan ingat-ingat bahawa salah satu yang diharamkan surga adalah ayah atau suami-suami yang telah masuk ke dalam golongan ad-dayyus. Apa itu dayyus? Yaitu kehilangan rasa cemburu. Dia tak peduli istrinya mau dinikmati tubuhnya atau melihat tubuh istrinya dinikmati oleh orang banyak, dia tak cemburu. Dia tak cemburu kalau anak gadisnya keluar dengan pakaian-pakaian yang menampakkan, dia tak cemburu. Dia biarkan, dia biarkan. Malah ada yang berpesan kepada istrinya, tolonglah jangan memakai jilbab terlalu besar-besar sekali, jadi jangan nampak sekali seperti orang tua. Saya malu dengan teman-teman saya. Teman-teman saya itu semuanya orangnya modis begini, dan itu ada yang berpesan begitu. Nah, jadi sudah mempersiapkan diri bersama istri memang masuk dalam neraka bersama. Jadi rasanya begitu ada acara arisan di kantor, malu sekali kalau istri kita memakai jilbab besar, apalagi memakai cadar, rasanya malu sekali. Dia ingin menampakkan kepada teman-temannya, ini istri saya, dengan pakaian yang seksi. Nah, perkara ini sangat berbahaya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu di ujung hadis menyebutkan, fa innahunna mal'unat, sungguh mereka itu yaitu perempuan-perempuan tersebut mal'unat, mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Terlaknat kata Nabi. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, sinfani min ahli nar, ada dua kelompok di dalam neraka yang aku tak pernah melihat sebelumnya. Maksudnya belum ada kejadiannya di masa Nabi, tapi dia lihat, Nabi melihatnya ada di dalam neraka. Siapa mereka? Yang pertama, qaumun ma'ahum sibatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nas. Kelompok pertama yang paling banyak dalam neraka yang pernah dilihat Nabi adalah orang-orang yang menggunakan cambuk untuk memukul manusia. Jadi ini tukang pukul nih. Di dunia suka menyiksa orang, terutama yang dimaksud adalah mereka yang tidak bersalah, menzalimi orang lain, menangkapnya, menyiksanya, dan kelompok ini paling banyak masuk neraka. Jadi cambuk di situ maksudnya lah senjata mereka digunakan untuk menyiksa orang. Itu Nabi mengatakan, aku tak pernah melihatnya. Maksudnya tidak ada di masa Nabi yang sekelompok orang yang disiapkan untuk nyiksa-nyiksa orang, tidak. Bahkan tawanan perang di masa Nabi, orang kafir yang ditawan itu tidak disiksa, tidak disiksa, diberi makan. Banyak yang kemudian mengenal Islam dengan akhlak yang mulia dari Nabi dan pasukan muslimin. Banyak. Hari ini punya sedikit kesalahan, orang dicari, apalagi untuk menjilat para penguasa, maka yang mengkritiknya ditangkap, dibunuh, disiksa, dan kasusnya Masya Allah luar biasa. Dan kelompok ini paling banyak masuk neraka, walaupun Nabi belum pernah melihat keadaan ini di masa beliau. Kelompok kedua kata Nabi yang berada dalam neraka dan aku tak pernah melihatnya, maksudnya belum ada di masa Nabi, nisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat wa ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, yaitu sekelompok perempuan yang berpakaian tapi telanjang,
Lalu mereka kalau berjalan sengaja berlenggak-lenggok, dan di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Ini berarti belum ada kejadian ini di masa Nabi, tapi kemudian muncul di akhir zaman. Hari ini kita sibuk membangga-banggakan tentang pakaian kita yang penuh dengan adat istiadat, padahal kita pun tak sadar bahawa kita pun melakukannya di dalam pakaian adat. Saya sudah berapa kali juga walaupun saya lihat ada yang komen-komen pedas yang mengatakan tentang punyakan adat yang kana, untuk apa diprotes adat yang kana. Adat itu tak menjamin kehidupan bahagia di akhirat. Syariatlah yang menjamin. Adat tak dilarang selama tak melanggar syariat. Bagaimana kita bisa membiarkan anak kita ikut dalam sanggar tari yang kemudian memakai pakaian-pakaian adat yang ketat di pinggangnya, bahkan menari di hadapan laki-laki untuk menyambut pengantin-pengantin atau lintu baru bahasa kita. Lalu di atas kepala mereka letakkan berbagai pernak-pernik yang dimaksud oleh Nabi, punuk unta yang miring. Itu adalah sanggul atau konde. Sanggul itu disebut oleh Imam Nawawi, sanggul yang kemudian seperti punuk unta, mencuat di atas ubun-ubunnya. Lalu kita bangga ketika mengatakan anak saya masuk dalam sanggar tari ini, sanggar tari itu. Bukankah hari ini orang-orang tidak menyadari bahawa mereka sebenarnya pun terjebak ke dalam hadis ini, bahawa mereka masuk golongan orang-orang yang akan berada dalam neraka? Mohon maaf saya katakan, baju kerja pun kadang-kadang didesain untuk bisa tampil ramping, jadi menimbulkan daya tarik. Ini para pekerja PNS perempuan itu malu rasanya kalau memakai baju yang agak lebar. Jadi caranya bagaimana? Disetting Pak supaya pinggang kencang di pinggang, lalu kemudian roknya agak ketat, rok agak ketat, belah tengah di belakang, memakai sepatu berdahak yang berbunyi ketak-ketuk itu Pak, masuk kantor, kemudian menggoyangkan pinggul, mulai dari kepala kantor sampai OB di kantor. Kalau ibu itu lewat semua terpana. Itu belum lagi merah merekah di bibir, memakai badai, bulu mata anti badai dengan diiringi di pipinya apa itu namanya itu, blush on blush off, pupunan kan. Masuk kantor, lalu kemudian merasa aman-aman saja. Suaminya pun begitu bangga, begitu menjemput istrinya, semua mengatakan nyala koji, Masya Allah, itu suaminya, beruntungnya suaminya. Apa beruntung? Suami Fir'aun ya. Suami bodoh membiarkan istri di dalam maksiat. Kalau suami betul-betul saleh, kalau memang ahli masjid, dia tak akan membiarkan istri memakai pakaian-pakaian seperti itu. Memang nampaknya warna baju coklat, seakan-akan itu adalah sebuah hal yang dimaklumi. Tapi kita desain supaya ramping di pinggang. Makanya bapa-bapa yang punya istri yang PNS, yang mengajar, yang P3K, kalau honorer tak ada lagi, sudah dipecat semua, itu berfikirlah kembali. Jadi jangan biarkan istri menjadi alat untuk membuat para lelaki di kantornya masuk neraka. Jangan biarkan anak-anak gadis kita itu kenapa bisa muncul anak-anak gadis kita di kota-kota jalanan Lut Ismawi? Karena dibiarkan oleh ayahnya. Nak mungkin mereka muncul tiba-tiba begitu saja melewati plafon langsung ke jalan. Pasti keluar dari pintu rumahnya, dan pasti ada ayah, paling kurang abangnya juga ada. Tapi kenapa terbiarkan? Kenapa bisa dijemput oleh pacarnya? Inilah dayus, inilah kelompok suami dan ayah-ayah yang diharamkan surga, membiarkan anak istri di dalam maksiat. Maka jemaah mulakan Allah SWT, kita tahu kita tidak bisa menahan tentang tanda-tanda kiamat ini, karena wajib terjadi. Kalau tak terjadi berarti Nabi tak benar. Ini wajib terjadi, ini menunjukkan kebenaran Nabi. Tapi jagalah, jangan sampai kita yang masuk ke dalam golongan tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.